Selamat datang di Ngobrolin YouTube. Channel ini gua buat khusus buat bantu channel lu agar cepat dimonetisasi. Dan video kali ini gua mau kasih tahu 3 rahasia agar video lu direkomendasikan oleh YouTube. Sebelumnya terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, nama gua Sahlan. Di Ngobrolin YouTube kali ini gua akan sharing gimana pengalaman gua ngembangin 2 akun, ini dan yang ini, dan itu udah dimonet. Dan seperti visi gua di awal bahwa di channel ini gua akan bantu channel lu cepat dimonet berdasarkan pengalaman gua. Dan kali ini gua mau kasih tahu gimana caranya, rahasianya agar video lu direkomendasikan oleh YouTube. Sebelum bahas ke sana, emang apa sih manfaatnya video kita direkomendasikan oleh YouTube? Manfaat yang pertama adalah tentu video lu banyak view-nya, banyak yang nonton. Manfaat yang kedua adalah setelah satu video banyak yang nonton, maka orang-orang akan tertarik untuk mengunjungi channel lu dan menonton video-video yang lain. Akhirnya seperti bola salju. Dan kali ini di video ini gue akan kasih tahu 3 rahasianya. Langsung aja kita ke pembahasan kali ini. Oke, kita masuk ke pembahasan kali ini. 3 rahasia yang sangat penting agar video lu direkomendasikan oleh YouTube. Video lu harus memenuhi rahasia-rahasia ini. Rahasia yang pertama adalah video lu harus memenuhi yang namanya CTR bagus. CTR itu apa dan seberapa bagus CTR akan gue jelaskan. CTR adalah klik rasio tayang. Ini banyak dipakai di Facebook, Instagram, Google, ataupun Marketplace. Kalau lu udah biasa ngiklan mungkin tahu CTR, klik rasio tayang. Jadi kalau di YouTube, view untuk menghitung CTR dibagi share. Share adalah yang disebarluaskan oleh YouTube ke penonton lain. Misalnya video lu dapat view 100 itu adalah hasil dari misalnya 200 penayangan ke orang lain oleh YouTube. Oke? Jadi sampai sini lu paham berapa CTR lu, tinggal dikali 100%, maka akan dapat CTR lu sekitar 50%. Jadi CTR-nya adalah berapa? 50%. 50% dari mana? 100 dibagi 200 dikali 100%. Dan yang jadi pertanyaannya adalah sekarang, berapa CTR yang bagus untuk video atau channel baru? CTR yang bagus berkisaran antara 10% sampai 15% untuk channel baru. Dan 3% sampai 5% untuk channel lama. Dan gimana caranya untuk mempertahankan agar CTR kita berada dalam range yang bagus? Kali ini ini berdasarkan riset gua. Yang pertama, lu harus buat thumbnail yang menarik orang untuk klik. Dan ingat, jangan menipu, karena kalau clickbait dan ternyata lu penipu, akhirnya channel lu akan dikenal dan males orang untuk nonton video yang lain. Buat thumbnail yang bagus dengan kata-kata yang jelas. Dan mungkin di next video akan gue kasih tahu cara buat thumbnail yang bagus agar CTR-nya bagus. Ini hampir mirip ketika kita ngiklan atau pasang iklan di Shopee ataupun Tokopedia ataupun Instagram. Jadi untuk menarik orang minat untuk klik dibutuhkan ilmu yang namanya ini, CTR. Oke, selanjutnya kriteria yang selanjutnya adalah kriteria yang kedua adalah retensi atau durasi tonton rata-rata. Ini adalah syarat dari YouTube kalau video lu mau direkomendasikan atau disebarluaskan ke penonton yang lain lebih banyak. Retensi atau durasi tonton rata-rata. Misalnya gue jelaskan, video lu durasinya 10 menit. Ternyata dari 100 orang yang nonton, rata-rata mereka nonton hanya 3 menit. Nah, retensi lu adalah berkisaran antara 3 dibagi 10 menit dikali 100%. Artinya, retensi atau durasi tonton rata-rata lu cuma 30%.
Jadi video lu akan direkomendasikan oleh YouTube jika retensi lu memenuhi 45% sampai 60%. Artinya kalau lu buat video 10 menit minimal ditonton 4,5 menit sampai 6 menit sama penonton lu. Nah, nilai ini tuh berdasarkan dari pengamatan gua selama ini. Jadi ini tidak begitu mutlak tapi sangat penting juga. Kenapa retensi diterapkan di YouTube? Agar nggak ada yang namanya video-video clickbait, video-video penipu. CTR-nya tinggi dan ternyata retensinya rendah, itu nggak akan direkomendasikan sama YouTube. Jadi buatlah video yang berkualitas. Dan gimana caranya agar dapat retensi atau durasi tonton waktu yang baik? Yang baik. Yang pertama lu harus buat video yang jujur, dan yang kedua lu harus bisa menarik perhatian orang di awal atau menit-menit awal. Misalnya kayak yang seperti gua sampaikan visi gua bikin channel ini untuk apa. Nah, jadi orang jelas dapat tujuan nonton video lu. Rahasia yang ketiga adalah agar video lu direkomendasikan oleh YouTube adalah fokus, atau lebih tepatnya spesifik mau bahas tentang apa. Ini sangat penting. YouTube akan mengenali channel lu ketika video lu sudah banyak diupload. Nah, di situ YouTube akan baca kira-kira channel lu mau bahas tentang apa. Dan akhir-akhir ini banyak channel yang berkembang ketika mereka bahasnya lebih spesifik. Misalnya lu bahas masakan, lu mau bahas masakan apa? Masakan kue atau masakan berat atau makanan berat. Nah, jadi lu harus lebih spesifik lagi. Kenapa spesifik penting? Biar lu atau personal brand lu itu terbangun sebagai apa dan siapa. Dan kemudian orang akan tertarik nonton video-video yang lain dan saling berkesinambungan. Sampai sini lu bisa paham kan? Dan semoga 3 rahasia yang sederhana, simple dan cepat ini bisa bermanfaat buat lu, buat channel lu agar cepat dimonetisasi. Dan buat kalian yang belum buat channel, cobalah untuk buat channel, dan gak harus tentang personal brand atau apa kriteria diri kita, tapi juga bisa buat produk lu, bisa buat toko lu, bisa buat jualan lu. Coba kembangkan YouTube karena di YouTube marketnya lumayan besar dan beda dengan sosial media. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.